Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fatitu Syaidah, NPM 10119056, Prodi Manajemen B, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM di Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Transportasi Udara. Sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Sistem informasi manajemen juga bisa dikenal sebagai sebutan manajemen information system. Merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen, organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategi. Perancangan, penerapan, dan pengoperasian SIM adalah mahal dan sulit. Upaya ini dan biaya yang diperlukan harus ditimbang-timbang. Ada beberapa faktor yang membuat SIM menjadi semakin diperlukan. Antara lain bahwa manajer harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Salah satu alasan dari kerumitan ini adalah semakin meningkatnya dengan munculnya peraturan dari pemerintah. Pengembangan SIM canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun SIM karena yang pertama, satu, kekurangan organisasi yang wajar, dua, kurang perencanaan yang memadai, tiga, kurang personil yang handal, empat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan. SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Lalu penerapan sistem informasi manajemen pada transportasi udara. Penggunaan teknologi sistem informasi manajemen sebagai tools perusahaan di era digitalisasi saat ini merupakan tuntutan setiap perusahaan penerbangan untuk meningkatkan pelayanan yang baik, pre-flight, in-flight, maupun post-flight service terhadap penumpang, di antara dengan cara mempercepat informasi sehingga dapat mempermudahkan pelayanan dan dapat meminimais waktu respon terhadap layanan pelanggan. Teknologi informasi juga mampu melakukan efisiensi di berbagai bidang antara lain penghematan penggunaan kertas, paperless, ticketless, namun menjangkau channel distribusi yang lebih luas, misalnya penggunaan teknologi e-commerce dan SMS booking atau WhatsApp booking yang termasuk teknologi mobile. Perusahaan penerbangan dituntut untuk memenuhi segala macam penghematan biaya perusahaan melalui inovasi teknologi informasi. Perubahan ini sejalan akibat didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi di bidang airlines dewasa ini. Sistem informasi manajemen transportasi udara telah mengalami berbagai kecenderungan perubahan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penjualan produk jasa. Sistem di perusahaan maskapai sangat kompleks. Sistem harus mampu
mampu mengintegrasikan sistem front office dan sistem back office. Sistem teknologi informasi pada bisnis pengembangan secara umum dibagi dalam dua sistem, yaitu yang pertama sistem front office yang menyangkut dan bersentuhan langsung dengan pelanggan. Contohnya seperti sistem reservasi, check-in, sistem boarding, website online, payment online, ticketing, lalu ada SMS booking, global distribution system, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem back office yang mendukung jalannya operasional perusahaan, misalnya software accounting, human resources, informasi sistem, ERP system, control maintenance, aircraft schedule software, customer database, air crew monitoring system, dan lain-lain. Contoh permasalahan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen transportasi udara. Saat ini permasalahan pelayanan transportasi udara yang sangat serius terjadi di wilayah perkotaan, terutama di kota-kota besar dan di kota metropolitan di dunia. Dominasi penggunaan pesawat terbang dalam melakukan perjalanan tidak seimbang dengan jumlah pesawat yang ada. Pada akhirnya akan menyebabkan kepadatan penumpang yang tinggi di bandara atau airport. Kondisi ini pada akhirnya akan memunculkan problem klasik di setiap perusahaan maskapai penerbangan. Seperti halnya masalah rute penerbangan, jadwal penerbangan yang tidak tepat, dan pemesanan tiket dan lain-lain. Salah satu solusi yang fundamental dari pemerintah khususnya mengenai pemesanan tiket adalah dengan penerapan sistem e-ticketing pada setiap maskapai penerbangan yang ada. Karena adanya sistem e-ticketing dapat memudahkan kita dalam memperoleh tiket. Namun, di balik kemudahan, terdapat juga beberapa masalah, di antaranya tidak semua orang mengerti tentang internet, artinya belum bisa mengoperasikan internet itu sendiri. Keterbatasan pihak maskapai penerbangan dalam memasarkan tiketnya secara online. Belum semua orang mengetahui tentang bagaimana cara memesan tiket secara online. Belum semua orang mengetahui dan paham betul tentang e-ticketing. E-ticketing menyediakan banyak manfaat, diantaranya biaya simpanan, mengurangi biaya terkait dengan pencetakan dan mailing tiket ke pembeli, menghilangkan atau mengurangi memerlukan tiket untuk stok, amplop, dan pos, mengurangi buruh simpanan, mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan pencetakan dan mailing tiket, dan upaya untuk memerlukan pengambilan tiket secara langsung dipanggil pesanan. Yang kedua, aman dan aman. Etiket selamat dan aman, berkode validasi, menghilangkan kemungkinan palsu dan berduplikat tiket. 3. Kehadiran sebenarnya pelapor. Yang keempat, instan pengiriman. Tiket pembeli senang menjadi mampu mencetak tiket mereka segera, tidak perlu menunggu surat atau menunggu di baris di acara tersebut. Pelanggan dapat mencetak tiket elektronik setelah mereka membelinya. Hal ini membuat etiket yang ideal untuk hadiah menit terakhir atau menit terakhir keputusan. Yang kelima, informasi tambahan. Etiket menyediakan ruang untuk tambahan informasi seperti peta jalan, arah, dan lain informasi pelanggan. Yang keenam, periklanan. Etiket menyediakan kemampuan untuk periklanan, meningkatkan pendapatan perusahaan Anda dengan menawarkan ruang iklan pada web tiket Anda. Pelayanan etiket lebih murah dan lebih efisien. Metode manual tugas yang diperlukan untuk proses dan akun untuk kertas tiket penerbangan dan penyimpanan biaya bahan lainnya seperti tiket jaket. Seorang penumpang yang memegang etiket memiliki pilihan untuk check-in online atau check-out-nya di kantor atau di rumah. Layanan ini tersedia 30 jam dan 1 jam sebelum penumpang jadwal keberangkatannya. Dengan manfaat bagi kedua perusahaan penerbang dan penumpang, maka tidak mengherankan bahwa semakin banyak perusahaan penerbangan yang banyak menyiapkan sistem tiket elektronik, suatu yang telah mendapat respon antusias dari penumpang di seluruh dunia.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen transportasi udara. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum